Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Mari kita coba menelusuri berita kembali ya, bro. Berita yang ringan-ringan tapi cukup sedap ini ya. Yang kita coba apa yang dilaporkan CNN di berita terpopuler hari ini. Dan saya menemukan berita yang populer katanya ya, tentang seputaran bacawa pres ini ya untuk Prabowo dan Ganjar. Di Selasa 19 September 2023, CNN melansir berita daftar bakal cawapres Prabowo dan Ganjar yang mulai mengerucut. Prabowo dan Ganjar nih ya sedang berpose di depan wartawan ya. Jakarta, CNN Indonesia. Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum juga mengumumkan nama bakal calon wakil presiden pendamping mereka untuk Pilpres 2024. Padahal pendaftaran pasangan calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres ke KPU tinggal sebentar lagi. Hingga saat ini baru Anies Baswedan yang sudah punya pasangan. Ia menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai bakal cawapresnya. Sejumlah nama sebelumnya telah disebut-sebut masuk dalam bursa cawapres Ganjar dan Prabowo. Dirangkum cnnindonesia.com, nama-nama yang ada mulai mengerucut. Partai Politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengajukan beberapa nama ke Prabowo. PAN menyorongkan nama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Sedangkan Partai Golkar mengajukan Ketua Umum Airlangga Hartarto. PBB mengusulkan nama Ketua Umum Yusril Iza Mahendra. Di luar usulan parpol, ada pula nama Yeni Wahid yang disebut oleh Hasim Joyo Hadikusumo pantas dipertimbangkan untuk jadi salah satu kandidat cawapres Prabowo. Sementara itu, di bursa cawapres Ganjar, nama Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah tereliminasi. Nah, ya, karena kita tahu bahwa AHY merapat ke Prabowo, sedangkan Kang Emil ini mantan Gubernur Jawa Barat ya, Ridwan Kamil itu adalah kader Golkar yang juga merapat ke Prabowo. Mungkin itu salah satu alasannya. Lanjut, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan AHY dan RK sudah tak mungkin lagi dipilih karena Demokrat dan Golkar sudah mendukung Prabowo. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya. Sejumlah nama yang tersisa di daftar cawapres Ganjar, kata Puan, yaitu Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, ex-Panglima TNI Andika Perkasa, dan Menko Polhukam Mahfud MD. Daftar nama kandidat di bursa cawapres pendamping Prabowo Subianto: 1. Erick Thohir, 2. Muhadjir Effendi, 3. Airlangga Hartarto, 4. Yusril Iza Mahendra, yang kelima Yeni Wahid. Daftar nama kandidat di bursa cawapres pendamping Ganjar Pranowo: 1. Mahfud MD, 2. Erick Thohir, 3. Sandiaga Uno, 4. Andika Perkasa ya, mantan Panglima ini. Nah, kita lihat bahwa di bursa yang sudah mengerucut ini ya, di bursa cawapres atau bacawapres lah, saat ini masih bacawapres, itu tidak terlihat ada di bursa cawapresnya pendamping Ganjar Pranowo, tidak terlihat ada AHY ya, tidak ada AHY di situ. Kemudian ya sudah pasti ya, Ridwan Kamil tersingkir dari bursa cawapresnya Ganjar Pranowo ya, sama dengan AHY ya yang sebelumnya dibidik. Nah, memang beberapa waktu yang lalu mungkin terjadi kejutan yang untuk sebagian kalangan pastinya ya, yang akhirnya secara langsung ya dari Majelis Tinggi Partai Demokrat ya, Ketua Majelis Tingginya Pak SBY menyatakan mendukung Prabowo, sehingga yang sebelumnya beredar kabar AHY digadang-gadang
akan merapat ke Mbak Puan atau PDIP dalam hal ini, itu secara langsung terbatalkan ya, atau terbantahkan gitu ya. Demikian juga Kang Emil ya, dengan alasan Kang Emil ini adalah kader Golkar yang notabene adalah anggota koalisi KIM ya, Koalisi Indonesia Maju. Ini pengerucutan ini tentu akan berlangsung terus ya, karena kan nggak mungkin ya bacawa presnya lebih dari satu. Kalau kita lihat di kandidat bursa cawapres pendamping Prabowo ini yang sudah didaftar ya, ada 5 ya, itu kira-kira yang kuat yang mana? Nah, masih tanda tanya ini ya, karena sebenarnya kalau AHY ini masuk, ini cukup kuat juga ya. Kenapa? Karena figur SBY ini tetap ya diakui sebagai figur yang cukup sentral ya. Apalagi beliau ini adalah mantan presiden 2 periode yang tentu saja memiliki pengalaman yang cukup ya di dunia politik nasional. Nah, adapun di daftar kandidat bursa cawapresnya pendamping Ganjar Pranowo ini juga cukup menarik, karena Erick Thohir juga masih ditempatkan di situ ya. Padahal jelas-jelas Erick Thohir ini dicalonkan oleh PAN ya, untuk mendampingi Pak Prabowo. Tetapi di daftar nama kandidat Ganjar Pranowo dan untuk baca wapresnya itu masih tertulis nama Erick Thohir ya. Nah, yang menarik juga memang di bursa cawapresnya pendamping Ganjar Pranowo ini ada Pak Andika Perkasa ya, yang notabene adalah mantan Panglima ya, yang tentu saja bisa menjadi sebuah representasi dari militer ya. Seperti halnya sih sekarang di koalisi Prabowo Subianto juga di KIM ya, itu juga ada Pak SBY yang notabene adalah seorang militer yang juga mantan presiden selama 2 periode, walaupun tentu saja junto AHY-nya ya, dalam artian yang jadi bacawa presnya itu kan kalau ada konstelasi yang lebih lanjut sehingga AHY masuk di bursa gitu ya, dan kelihatannya ini masih dalam proses ya. Waktu berita diturunkan mungkin belum ada kemajuan yang cukup signifikan ya, apakah AHY akan masuk di bursa cawapresnya Prabowo atau tidak. Nah ya, yang pasti adalah baru Pak Anies yang punya pasangan secara resmi sudah dideklarasikan ya, yaitu pasangan yang disebut sebagai Amin ya, yang sebelumnya agak rame ya dengan pernyataan Pak Yakut ya sebagai menag ya Amin ini ya. Nah, memang setelah dideklarasikan pasangan Amin ini nyaris kabar mengejutkan ya, kecuali janji-janji politik yang mungkin nanti suatu saat kita bahas ya, atau kita cermati gitu ya. Nah itu bro, jadi setidaknya kita sudah bisa menduga-duga ya siapa yang akan menjadi kandidat ya di bursa cawapres, baik untuk KIM atau Koalisi Indonesia Maju atau Prabowo Subianto, maupun di cawapresnya Ganjar Pranowo. Ya kita duga-duga sebagai awal dugaan ya ini ya, yang 5 dan 4 ini ya, 5 untuk Prabowo dan 4 calon untuk Ganjar Pranowo. Itu jika tidak terjadi peristiwa yang mengejutkan ya, belum tentu ya. Kita juga belum tahu ya apakah misalnya nih ya, Pak Erlangga Hartarto, Pak Yusril ini kan juga tokoh cukup sentral ya di dunia politik gitu ya. Terlepas dari Mbak Yeni Wahid yang berasal dari luar mungkin ya, boleh dikatakan seperti itu ya, yang dianggap merepresentasikan Nahdlatul Ulama atau Nahdiyin begitu ya, termasuk Erick Thohir barangkali ya. Adapun Muhadjir Effendi ini sebagai perwakilan dari PAN ya, itu bro. Jadi yang kuat kelihatannya dari, kalau dugaan saya sih, jika ini tidak berubah ya, dengan hitung-hitungan politik ya,
dan tentu adalah ujungnya ke suara. Di kandidat bursa cawapresnya Prabowo ini yang kuat Erlangga Hartarto ya, karena dia di bawah sebuah partai yang cukup besar, kuat, partai teknokratik ya, Erlangga Hartarto atau Golkar ini ya. Itu untuk cawapresnya Prabowo jika tidak terjadi hal yang mengejutkan ya. Kemudian di daftar kandidat bursa cawapresnya untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo ini, sepertinya ya ini akan ada, dugaan saya ini ada kejutan ya dengan masuknya Pak Mahfud MD ini ya. Walaupun mungkin kalau PDIP sih sepertinya tidak lagi ngitung-ngitung suara ya, sepertinya ya. Jadi siapapun jadi wapresnya dianggap itu melengkapi kekurangan yang ada di kubu mereka. Kalau dari sisi suara kan PDIP itu masih cukup kuat ya, apalagi di Jawa Tengah, Jawa Timur ya, cukup kuat. Padahal suara di Pulau Jawa ini kalau tidak salah nih ya, pemilih itu 56% ya. Jadi kalau misalnya Pulau Jawa ini dikuasai oleh PDIP misalnya ya nyaris lah PDIP sebagai kandidat capresnya itu Ganjar Pranowo gitu ya, itu nyaris akan memenangkan konstelasi di 2024. Itu jika tidak terjadi pergeseran suara ya, karena kita tahu di Jawa Timur PDIP tetap di 2019 itu tetap juara ya, walaupun hanya beda sedikit dengan PKB ya. Jawa Tengah apalagi itu kandangnya ya. Jawa Barat mungkin 30% sampai 50% atau 40% gitu ya. Jadi cukup kuat ini ya. Jadi pendamping Ganjar ini yang terpenting adalah orang yang bisa melengkapi dari sisi-sisi yang tidak dimiliki oleh PDIP ya. Itu barangkali di sini ada Mahfud MD yang secara tokoh personal mungkin tidak diragukan ya, paling tidak ya. Kemudian ada Pak Andika Perkasa, ini juga tentu tokoh sentral di beberapa waktu yang lalu di TNI ya, di sebagai mantan panglima atau sebagai panglima di beberapa waktu yang lalu ya, panglima TNI. Itu saja bro, kita tunggu saja ya, Pak Prabowo akan memilih siapa, Pak Ganjar akan memilih siapa gitu ya. Dan jika mereka mengabaikan berasumsi AHY ini tidak masuk, maka pilihan Pak Prabowo ini diduga itu akan ke Erlangga Hartarto kalau dari sisi kekuatan koalisi ya, dibanding Pak Yusril atau Pak Erick Thohir yang dibawa oleh PAN ya. Apalagi Pak Erick Thohir ini juga menjadi kandidat Ganjar Pranowo juga ya. Baik bro, itu saja yang bisa saya laporkan dari berita CNN. Kita tunggu sajalah bersama ini, kita coba cermati secara ringan saja. Akhirnya semoga apapun lah yang diputuskan mereka berdua ini adalah yang terbaik untuk bangsa, itu yang terpenting ya. Untuk rakyat lah ya yang terpenting. Mau siapa yang dipilih, yang penting yang dipilih itu berpihak kepada keadilan, kepada kesejahteraan ya, kepada kehidupan bangsa lebih baik ke depan ya. Bangsa yang lebih bermartabat, bangsa yang lebih sejahtera. Itu saja bro, terima kasih sudah menyimak santai pemberitaan CNN ini yang tidak banyak kita kupas karena memang kita masih menunggu seperti apa perkembangan ke depan. Oke, sehat selalu ya, dan semoga sehatnya manfaat, sehatnya berkah, dan diluaskan rezekinya seperti biasa. Terima kasih sudah subscribe. Dan silahkan yang belum subscribe, biar kita terus semangat untuk ngobrol-ngobrol ringan ya, seputar pemberitaan yang ada di jagat Indonesia ini. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada yang keliru dan kata-kata yang salah ya. Maklum rakyat jelata hanya ngoceh saja, tidak jelas. Tapi yang penting isi pikiran kita keluarkan dengan bebas ya di alam demokrasi ini. Begitu bro, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.